Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fredita Erlangga Bayangkara dengan NIM 23320111036. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yaitu tentang apa itu hukum, apa itu masyarakat, apa itu hukum dan masyarakat, dan tentang kesejahteraan. Oke, mungkin yang pertama tentang hukum. Apa sih itu hukum? Hukum itu apa gitu? Nah, sebenarnya hukum itu banyak diartikan. Bahkan beberapa sarjana-sarjana hukum juga masih sukar untuk merumuskan hukum itu gitu, untuk memuaskan semua pihak, karena hukum itu ya banyak artinya gitu kayak. Nah, tapi saya sendiri saya sejalan dengan pemikiran Ernst Utrecht, yang dimana dia mengatakan hukum itu adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan dan norma gitu, serta sanksi-sanksi di dalamnya untuk mengatur tata tertib suatu masyarakat atau seluruh elemen masyarakat di negara itu gitu. Dan hukum ini juga harus dipatuhi serta ditaati oleh masyarakat itu. Nah, jadi kesimpulannya hukum itu suatu peraturan yang mengikat di masyarakat gitu, wajib dipatuhi dan diikuti gitu. Bila mana ada masyarakat yang melanggar atau berbuat tindakan yang melanggar hukum, maka sudah sepatutnya individu itu harus diberikan hukuman tertentu dengan sesuai apa yang dia lakukan gitu. Nah, mengenai hukum sendiri, hukum juga berfungsi untuk menjaga hak-hak manusia gitu, seperti halnya hak asasi manusia, hak individu gitu. Nah, selain itu juga hukum juga berfungsi untuk menjaga ketertiban di suatu wilayah gitu. Karena tadi yang saya ucapkan, ketika ada seseorang yang melanggar hukum gitu atas tindakannya, orang itu bakalan dihukum. Jadi hukum itu sangat-sangat penting. Nah, juga hukum sendiri banyak bidang-bidangnya, seperti halnya ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, banyak sekali, hukum administrasi gitu. Nah, sebenarnya kayak hukum itu menurut saya gitu, hukum ini tuh tidak hanya perlu dipelajari oleh sarjana-sarjana hukum, tetapi melainkan seluruh elemen masyarakat ini harus tahu dan sadar akan hukum ini gitu. Harus setidaknya, jika tidak mau belajar, jika tidak mau menggali lebih dalam tentang hukum, setidaknya mereka tahu itu apa itu hukum. Nah, mengenai hukum dan masyarakat, saya mengutip sebuah adagium dari Cicero, yaitu Marcus Tullius Cicero, seorang ahli filsuf Romawi, yang dimana dia mengatakan di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, dan bahasa Latinnya adalah ubi societas ibi ius gitu. Nah, menurut saya
kenapa hukum itu perlu ada di masyarakat gitu. Sama seperti penjelasan di awal, kayak hukum ini untuk mengatur masyarakat, untuk menertibkan seluruh elemen masyarakat gitu. Yang dimana menurut saya bila tidak adanya hukum di masyarakat gitu, ya bakalan masyarakat di suatu wilayah itu bakalan chaos gitu. Mereka hidup semau-maunya mereka gitu. Mereka tidak akan menghargai satu sama lain. Intinya bakalan kacau gitu, menurut saya sendiri ya. Dan yang dimana bila tidak adanya hukum sendiri, masyarakat itu bakalan kembali ke masa dimana masyarakat liar gitu. Seperti halnya zaman dahulu gitu. Seperti saya juga pernah mendengar atau kutipan kata-kata yang dimana berisikan siapa yang kuat gitu, dialah yang berkuasa. Nah, yang dimana nanti masyarakat itu bakalan berusaha berkuat-kuat gitu, saling adu satu sama lain bila tidak adanya hukum ini gitu. Nah, dari itu juga hukum juga untuk melindungi hak-hak individu atau hak-hak masyarakat gitu. Yang dimana hukum ini sangat menjamin gitu kepastian dari hak-hak masyarakat atau hak-hak individu yang mereka miliki gitu. Nah, mungkin selain itu juga hukum juga menjadi pembatas atau hukum memberi batasan bagi setiap individu atau elemen masyarakat, seperti halnya untuk tidak melanggar atau mencampuri hak orang lain gitu. Jadi menurut saya hukum juga selain menjamin untuk masyarakat, hukum juga menjadi pembatas bagi masyarakat itu sendiri. Nah, mengenai hukum dan masyarakat juga gitu, selain itu saya ucapkan kayak intinya bila adanya hukum di masyarakat itu, saya rasa masyarakat di suatu wilayah itu akan hidup dengan aman gitu, tentram, serta nyaman gitu. Mereka tidak takut akan kriminalitas yang ada individu yang melakukan kriminalitas gitu, karena mereka tahu ada hukum di wilayah tersebut gitu. Ya, walaupun memang tidak menutup kemungkinan gitu terjadinya terjadinya kriminalitas di suatu wilayah gitu, di adanya hukum ini juga gitu. Masih banyak juga di wilayah yang emang ada hukumnya, tetapi masih juga ada kriminalitas yang dilakukan oleh oknum tersebut gitu. Ya, tapi setidaknya atau memang seharusnya hukum ini ada gitu di masyarakat. Memang harus, menurut saya. Karena hukum sendiri berdampak baik bagi masyarakat dan juga selain tadi gitu, membuat kita hidup tuh tentram gitu, kita hidup tuh nyaman gitu dari hukum, kita aman gitu, kita ngerasa aman gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan gitu, karena kita punya hak pribadi, kita juga ada hukum. Ketika ada mungkin orang yang mencoba mencelakai kita atau merugikan kita, kita bisa adukan itu ke ranah hukum gitu. Ya, mungkin menurut saya mengenai hukum dan masyarakat gitu. Nah, mengenai hukum dan masyarakat, mungkin menurut saya kesimpulannya hukum itu sebagai media gitu, sebagai pembantu itu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang aman, nyaman gitu, dan damai. Selain untuk yang tadi saya bilang, untuk melindungi hak-hak individu atau hak masyarakat. Nah, menurut saya juga masyarakat ini tuh adalah
wadahnya gitu, wadahnya dari hukum itu terlaksana di suatu wilayah itu gitu. Karena seperti saya yang tadi ucapkan, mengutip dari Marcus Tullius Cicero, mengatakan di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Jadi menurut saya masyarakat itu sebagai wadah, itu sebagai media pelaksanaan hukum di wilayah itu. Mungkin jadi tentang hukum dan masyarakat, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, merujuk kepada kesejahteraan, apa sih itu kesejahteraan? Nah, secara umum kesejahteraan itu diartikan sebagai keadaan yang baik. Itu kesejahteraan yang mengacu pada kondisi manusia yang makmur, sehat dan damai gitu. Nah, serta kesejahteraan juga bisa juga berartikan sebagai pemenuhan kebutuhan gitu. Jadi kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, gitu, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, kebahagiaan dan kepuasan. Menurut saya kesejahteraan juga tidak hanya tentang materi gitu, tetapi juga tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup bagi seorang individu, keluarga, atau masyarakat gitu. Nah, dalam ekonomi gitu, dalam segi ekonomi, keuntungan benda juga menjadi kesejahteraan, yang dimana itu dihubungkan dengan keuntungan materi seperti pendapatan, kekayaan, dan akses ke barang dan jasa. Nah, kesejahteraan ekonomi, sebuah konsep yang mengukur tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup masyarakat berdasarkan faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja gitu. Nah, dalam kebijakan sosial, jangkauan pelayanan menjadi kesejahteraan sosial yang merujuk pada jangkauan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, ya intinya ya pelayanan-pelayanan yang disediakan negara untuk masyarakat gitu. Negara sejahtera, sebuah kayak negara sejahtera itu sebuah model mungkin negara yang menyediakan berbagai layanan sosial untuk warganya seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial gitu. Nah, mungkin di Indonesia sendiri sudah terlaksananya beberapa program kesejahteraan gitu. Seperti halnya yang pertama di Indonesia sudah dijalankannya program Keluarga Harapan, yang dimana ini adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Nah, lalu dari segi kesehatan, adanya Kartu Indonesia Sehat gitu. Itu program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu gitu. Nah, dalam aspek pendidikan ada juga program kesejahteraan dengan media Kartu Indonesia Pintar atau KIP gitu. Itu program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Nah, menurut saya kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh saya pribadi, mungkin semua orang, bahkan semua negara ingin mencapai kesejahteraan itu. Karena menurut saya dengan mencapai kesejahteraan, kita itu dapat hidup dengan lebih bahagia, sehat, dan damai gitu.
Nah, menurut saya sendiri, Indonesia ini sudah belum sih mencapai kesejahteraan itu? Sudahkah Indonesia mencapai kesejahteraan itu? Nah, menurut saya, Indonesia sendiri itu sedang dalam perjalanan, dalam on proses untuk mencapai suatu kesejahteraan itu, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang program-program kesejahteraan, Indonesia sedang menjalankan itu. Saya belum bisa mengatakan bahwa Indonesia itu sudah menjadi negara yang sejahtera gitu. Dan menurut saya itu Indonesia tuh masih belum mencapai kesejahteraan itu. Masih sedang dalam perjalanan tentunya negara kita ini. Nah, kenapa saya bilang Indonesia belum mencapai kesejahteraan? Ya karena berdasarkan keadaan, kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini gitu, khususnya di negara Indonesia yang dimana masih banyaknya masyarakat miskin, masih banyaknya pengangguran yang terlantar gitu, masih kurangnya fasilitas pendidikan gitu, dan segi ekonomi kita juga belum baik sebaik-baiknya gitu. Nah, maka dari itu saya mengatakan bahwa Indonesia ini belum jadi negara yang sejahtera gitu, bagi seluruh elemen masyarakatnya. Nah, mungkin jadi korelasi antara hukum, masyarakat, dan kesejahteraan itu benar-benar ada hubungannya gitu, yang dimana dari hukum menjadi media di masyarakat untuk mengatur dan menjaga serta membatasi gitu masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri menjadi wadah bagi terlaksananya hukum itu. Nah, dari hukum di masyarakat ini gitu, itu akan dengan adanya hukum juga, selain dari aspek yang tadi saya ucapkan tentang di kesejahteraan, hukum juga menjadi aspek yang ada gitu untuk mencapai suatu kesejahteraan itu, yang dimana seperti yang tadi saya bicarakan juga, dengan adanya hukum, tatanan masyarakat menjadi lebih teratur dan juga menciptakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian di suatu wilayah gitu, atau di suatu negara. Nah, jadi antara hukum, masyarakat, dan kesejahteraan ini, ketiganya ini ada hubungannya satu sama lain gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada ucapan atau kata-kata yang tidak etis saya ucapkan, atau mungkin salah dalam saya ucapkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.